Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi, dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan kehancuran terjadi. Itu rekam jejak paling besar Anies. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan beberapa pernyataan yang biasa dilontarkan oleh Pak Anies Baswedan, yang konon kabarnya ini adalah calon presiden untuk tahun 2024. Nah, ini beberapa pernyataan yang biasa dia sering lontarkan, bahwa dia tidak akan pernah menjawab secara pasti, tetapi dia hanya mau melempar narasi bahwa kalau mau menilai seseorang, mau melihat seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Itu sahabat-sahabat. Dan ini sangat serius, karena jangan sampai narasi ini terbangun di luar sana bahwa Pak Anies karena rekam jejaknya yang disampaikan oleh para tim-tim suksesnya mungkin itu akan memberikan pengaruh terhadap masyarakat awam sekaitan dengan seperti apa sih yang disebut sebagai rekam jejak Pak Anies waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, saya juga akan memperlihatkan beberapa potongan-potongan video atau kondisi-kondisi yang terjadi di saat Pak Anies menjadi gubernur, sebelum menjadi gubernur, dan seperti apa pernyataan-pernyataan warga terhadap kepemimpinan Pak Anies di Jakarta. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat beberapa video sekaitan yang mengomentari sekaitan dengan yang namanya rekam jejak Anies Baswedan. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Ini gubernur tidak bisa kerja, gagal. Lalu dikampanyekan, mari kita sama-sama jegal Anies untuk jadi presiden. Logika apa yang digunakan? Nggak logik sama sekali. Kan gubernur gagal, gubernur bodoh, biarkan saja, ntar kan kalah sendiri. Logikanya gimana sih? Kendalikan air hujan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya, Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Ya, kalau bisa jangan hujan ya, Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Gawenot banjir lagi. Gawenot banjir lagi. Anu musukan, anu asup gara-gara teh Jokowi. Mau kusung apa lagi? Dan jadi presiden non gawe. Presidenan ngomong kosong. Banjir lagi. Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi, dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan kehancuran terjadi. Itu rekam jejak paling besar Anies. Haltenya bagus loh. Halte ini buat Jakarta mau sebagus apa untuk Stadion sepak bola bagus loh. Stadion sepak bola itu bukan kebutuhan Jakarta. Jalur sepeda bagus. Jalur sepeda. Jakarta ini bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda. Kenapa? Cuacanya panas, udaranya kotor. Semasa Anies berkuasa, Jakarta aman.
ormas pada diem loh. Ya itu kan karena banyak ditabur dengan dana hibah. Oh, dijejelin dana hibah. Itu penyerapan anggaran. Anggaran. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Dengan ini saya menyatakan dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ya, dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Wong ngomong kok mintra-mintre saenake udeli dhewe. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya sama-sama. Bagaimana pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para penggiat-penggiat media sosial, tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan apa yang disebut sebagai rekam jejak. Dan ini sangat penting sahabat-sahabat sebagai refleksi kita karena 2024 itu sudah mulai panas, sudah mulai mendekati yang namanya Pilpres 2024, sehingga ini menjadi filter kita semua sebagai masyarakat yang seperti saya sendiri, sebagai masyarakat awam yang tidak tahu soal yang namanya politik, tetapi karena kita disuguhi oleh media dan informasi, saya kira ini sangat penting sebagai filter untuk kita semua dalam rangka untuk bagaimana pemimpin 2024 itu punya kredibel dan punya pertanggungjawaban sosial yang kuat dan tidak mengkhianati apa yang disebut sebagai visi misi mereka. Nah, itu sahabat-sahabat, ini pembelajaran untuk kita semua agar mari pilih pemimpin yang kredibel dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan Indonesia dan dalam rangka untuk menjamin yang namanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.